Ntar Bapak ya, lama nih prosesnya. Udah bisa ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya? Belum? Oke, siap bisa. Ini sudah Siap bisa. Sudah bisa dilihat tayangannya Bapak Ibu? Halo? Halo? Bisa Pak. Bisa ya? Rapor mutunya ini ya? Bisa Pak. Nilai rapor mutu sekolah ya? Bisa ya? Ya, baik Bapak Ibu. Ini adalah nilai rapor mutu yang sekarang tahun 2001 yang disampaikan tadi, yang sudah diisi oleh tim dari sekolah. Demikian. Nah, tampilan ini memang jauh sekali beda dengan rapor mutu sebelumnya. Barangkali Bapak Ibu yang dari SD atau dari SMP atau SMA mungkin tampilannya beda. Kalau sekarang rapor mutunya sekarang diisi sudah langsung bisa diinput dan hasilnya bisa kelihatan langsung. Nah, di rapor mutu ini Bapak Ibu ya, jadi itu ada 5 komponen, ada input, proses, output, outcome, dan impact. Ini yang menjadi penilaian. Okay. Namun dari kelima ini juga masuk ke 8 standar. Jadi bagian-bagiannya akan 8 standar. Nah, bagian-bagian itu, kalau input itu yang masuk yang apa saja, bagiannya apa saja masuk. Jadi input itu adalah terkait dengan siswa. Jadi siswa baru deh. Tentang siswa baru, sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan bakat dan minat. Jadi untuk Merdeka Belajar ini juga kaitannya dengan kita menempatkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau memang siswa itu tidak berminat di sana atau kurang memiliki bakat di jurusan tersebut, tentu mereka tidak akan bisa maksimal di dalam menerima pembelajaran. Sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan prestasi akademis meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Tentu kita melihat kalau memang yang jurusan mencari pariwisata, tentu bahasa Inggrisnya biar lebih tinggi demikian. Nah, tentu ada semacam tes juga. Sama juga di pembelajaran Bapak Ibu ya. Kalau kita adopsi tentang pembelajaran di kurikulum operasional satuan pendidikan itu, bahwa siswa itu begitu guru itu akan memberikan pembelajaran, kita tidak langsung memberikan pembelajaran, ya. Jadi kita akan memberikan semacam ada apa yang namanya tes diagnostik, ya. Artinya mendiagnosis calon siswa kita dulu ya. Apakah mereka dalam kondisi sehat, pastikan dia belajarnya di mana, dengan siapa, gitu ya. Itu dulu dipastikan peserta didik kita
Jadi kalau mereka sudah siap, baru kita akan mulai menjadi tes diagnostik. Itu kalau yang non kognitif, ini yang kognitif. Lalu kita yang tes diagnostik kognitif artinya kita sudah mulai memasukkan pelajaran dalamnya. Masih ingat pelajaran tentang ini, masih ingat tentang ini, gitu ya. Ya. Demikian. Udah itu baru kita langsung masuk ke pembelajaran berikutnya, yang inti pembelajarannya, dengan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa adopsi dari apa yang di kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke. Jadi bahwa siswa itu guru itu sebelum kita memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa, maka kita perlu ada tes diagnostik. Ya, kita bukan berarti tes diagnostik itu bukan berarti berupa tes pilihan ganda atau objektif, bukan begitu. Kita bisa pertanyaan-pertanyaan lisan pada mereka tentang kondisi mereka, dengan siapa dia belajar, ya, apakah belajarnya di Balai Banjar ataukah di dekat kantor perbekal, itu misalnya nebeng di sana cari wifi kan, bisa saja kan, karena kan di masing-masing kantor desa maupun kantor ini di Banjar dinas itu kan dipasang wifi biasanya. Kadang-kadang banyak anak-anak yang nebeng di sana untuk cari wifi, gitu. Ya, dengan siapa mereka belajar, kondisinya seperti apa, tentu kita harus menyadari. Berikutnya dari input itu dari SDM juga, sekolah memiliki peta kompetensi SDM dan program pengembangan. Guru memiliki kompetensi kejuruan berstandar industri. Nah ini artinya sertifikat industri, ya, artinya mereka sudah pernah magang di industri. Guru berkompetensi kejuruan melaksanakan magang di Dudika. Artinya guru-guru itu juga mereka harus pernah juga magang di industri dengan memperlihatkan sertifikat magangnya. Jadi inilah pentingnya kita melaksanakan kerjasama dengan industri. Salah satunya adalah bukan hanya siswa saja magang, tapi guru juga harus dimagangkan. Kenapa guru harus magang? Karena mereka kan harus mengajar sesuai dengan yang ada di industri. Bagaimana kalau gurunya tidak mengerti tentang bagaimana industri yang mereka tuju, apa yang mereka bisa katakan di sana, ya, kepada siswa. Apa yang bisa dipraktekkan kepada siswa kalau gurunya tidak dimagangkan dulu. Oleh karena itu, kalau bisa ini ya, melalui dana BOS bisa dirancang berapa guru dulu dimagangkan, misalnya 2 guru, berikutnya lagi 2 guru, setelah selesai 2 guru lagi 2 guru berikutnya, sehingga nanti semua guru pernah magang, termasuk guru yang adaptif normatif itu. Karena arah dari pembelajaran itu, meskipun mereka belajar normatif adaptif, arahnya adalah ke pelajaran produktif, gitu. Jadi matematikanya diarahkan kalau sekolah kita sekolah pariwisata diarahkan ke pariwisata. Kalau pariwisata itu matematikanya apa sih, gitu. Bahasa Balinya seperti apa. Kita tidak lagi dituntut nanti akan ada ujian nasional, kan tidak ada, sudah tidak ada ujian nasional. Nanti ujiannya ujian sekolah, dan itu sekolah mempunyai kewenangan yang besar, keluasan yang besar nanti untuk kelulusan siswa. Oleh karena itu, bagaimana nanti siswa itu mereka memiliki kompetensi yang sesuai atau yang cocok dengan industri maupun bisa diterapkan di masyarakat. Karena bahasa Bali atau agama, gitu ya. Ya, memang di kompetensinya itu salah satunya mungkin kita yang aplikatif, bagaimana memberikan pemahaman kepada orang lain atau di masyarakat itu, misalnya tentang Candar Bocana, atau mungkin sambutan saat
ada upacara kegiatan apa begitu ya, itu perlu juga ditanamkan termasuk guru agama. Jadi bahasa Bali itu kan tidak hanya menulis aksara Bali saja, tapi juga mereka menyampaikan bahasa-bahasa, bagaimana sourcing bahasa berhadapan dengan Sulingge, kalau dengan orang yang dituakan, sebagaimana kan itu juga yang lebih aplikatif lah. Kadang-kadang di masyarakat itulah yang agak mereka takut berbahasa Bali kan, begini. Takut salah demikian. Oleh karena itulah peran kita di guru untuk bisa menyampaikan atau memberikan materi-materi itu tidak hanya yang dikerjakan di sekolah aja, berarti bisa berupa penugasan dan sebagainya. Nanti hasil akhirnya atau presentasinya bisa disampaikan di sekolah atau melalui daring. Nah ini tentang inputnya, SDM-nya, saya akan baca sepintas-sepintas saja. Nanti kurikulumnya udah ngerti betul ini, karena yang mengerjakan ini tim sekolah. Jadi kurikulumnya, sekolah memiliki kurikulum bersandar industri. Artinya kalau kita sudah melaraskan dengan industri, jadi kurikulumnya itu boleh dikatakan sudah link dengan industri. Apalagi kita kerjasama dengan industri-industri besar. Itu makanya kalau di sekolah-sekolah yang besar, itu sekolah negeri atau mungkin sekolah swasta, kalau di Jawa sekolah swasta yang lebih besar ya, itu satu sekolah itu bisa ada beberapa kurikulum, bisa ada 3 atau 4 kurikulum. Misalnya satu sekolah itu menerima siswa yang berkebutuhan khusus, itu diberikan kurikulum tersendiri. So, ya, kurikulum punya link dengan industri yang begitu, artinya industri ini yang siap menerima seluruh dari lulusan SMK itu sendiri. Misalnya dalam satu program keahlian dia punya industri besar, dia kerjasama dengan industri besar, dia mempunyai kemampuan untuk merekrut semua lulusan di program keahlian itu, maka kurikulumnya itu full itu menyesuaikan dengan industri. Berikutnya ada kurikulum yang penelarasan tadi, adanya kurikulum yang dari pemerintah sesuai dengan KKNI, SKKNI, juga ada penyesuaian dengan industri, yang beberapa industri ya juga ada. Makanya kalau saya kemarin ada pelatihan daring itu, ada teman-teman sekolah-sekolah dari Jawa itu, mereka menyampaikan bahwa mereka menggunakan beberapa kurikulum. Ya. Berikutnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dan alat praktik. Nah ini juga kalau nilainya besar itu juga, kalau kemarin kan di SPMI kan begitu, kalau nilainya besar juga dipertanyakan, dicurigai, nilai kecil juga dicurigai, demikian pasti akan dicek apakah sekolah memiliki rasio alat praktik yang sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu artinya standarnya industri. Demikian. Apakah sekolah memiliki ruang praktik yang sesuai dengan ketentuan? Rasionya artinya berapa berbanding berapa, ruangannya seperti apa. Sudah itu apakah alatnya itu sudah berstandar industri? Ya, yang kalau industri kompornya sudah, artinya saya sudah tahu juga ini spesifikasinya, mereka juga jelas kompornya yang lumayan bagus. Nah, apakah di sekolah juga menggunakan kompor seperti itu? Ya. Kalau belum, jangan sangat baik. Ya. Kalau belum, kalau sudah ya sangat baik. Ya. Nah, itu nanti akan ada istilahnya pengecekan. Artinya biar sesuai dengan betul enggak ini. Nanti kalau tidak demikian, terus dibilang sudah bagus, ini juga sebagai alat untuk akan dilihat. Jadi siapa, dan yang penting NTSN sekolah bisa
mereka tahu akan bisa mengakses ini APM ini. Ya, dari pusat juga bisa mengakses ini ya. Yang mana sekolah-sekolah yang masih kekurangan misalnya di sarana gitu ya, belum bilang sudah bagus, nanti kan terkait dengan bantuan juga. Tapi kalau memang sudah bagus, jangan dibuat tidak bagus. Itu ya juga sama. Sekolah memiliki dukungan finansial dari juga ini begini Mas ya. Nanti di 18 itu ada begini. Ada bantuan dari industri. Jadi yang anak yang magang sudah itu mereka diberikan beasiswa demikian dari industri. Itu karena memang ada yang sudah diberikan beasiswa karena kita kerjasama dengan baik dengan industri, tapi anak kita juga diberikan beasiswa gitu. Kalau ada bagus nilainya gitu ya. Kalau tidak ya biarkan aja, nggak apa-apa rendah, karena memang itulah kenyataannya. Jadi kita akan upayakan ke depan untuk menuju yang ada industri-industri yang bisa menyisihkan anggaran itu untuk membantu anak-anak kita yang tidak mampu. Ya. Nah, ini input masih ada organisasi pengelola juga. Nah berikutnya di standar di bagian proses, karena ada 5 nih ya, ada input, proses, outcome, sudah itu ada impact sampai berikutnya impact nanti setelah nomor 5. Ini di proses adanya proses pembelajaran. Ini kita lihat kurikulumnya sudah sistematis, atau sudah ada penyelarasan di sana. Sudah itu di pelaksanaan pembelajaran bagaimana ya, pas sudah maksimal dilaksanakan pembelajaran itu, tentu ada kriterianya ya. Nanti di APM itu tidak hanya ini adalah sudah merupakan hasil akhir, nanti ada instrumen-instrumen lain pendukungnya. Demikian. Ini mendengarkan teaching factory. Jadi sekolah punya teaching factory, ada OP, kalau bisa di masing-masing program kalian itu punya unit produksi. Nah, inilah kelebihan SMK sebenarnya dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Teaching factory dan juga unit produksi itu adalah sumber dari pendapatan sekolah. Di antaranya itu salah satu merupakan sumber pendapatan sekolah. Kenapa saya katakan pendapatan sekolah? Bisa sumber pendapatan sekolah sebagai kedua sebagai ajang tempat untuk anak-anak itu berlatih sebelum mereka magang di dunia industri. Mereka magang di sekolah. Magang di sekolah di mana? Sekolah punya usaha. Usaha itu namanya usaha sekolah itu namanya unit produksi. Di sanalah apakah itu bisa berupa pertokoan ataukah mungkin berupa apa gitu ya, kerjasama franchising makanan itu misalnya, itu kan usaha. Jadi kalau sekolah menghasilkan tidak menggunakan Gojek, tapi siswa yang akan ini. Okay. Selanjutnya itu dari mendengarkan proses pengembangan SDM juga. Saya berikan poin-poinnya saja. Berpendayaan kemitraan sudah tentang itu kan. Penerapan biaya kerja. Nah, berikutnya di output, keluaran dari hasil yang diharapkan setelah anak-anak lulus itu seperti apa namanya, mutu lulusan kita seperti apa gitu ya. Kualitas lulusan sesuai SKL dan kebutuhan DPK. Siswa memiliki kemampuan teknis standar industri. Jangan itu. Nah ini, apakah lulusan kita sudah memiliki sertifikat kompetensi berbasis LSP? Dari yang dikeluarkan dari BNSP, dari LSP P1, P2, P3.
pendekatan pedagogi, jadi pukul rata semua, jadi ada siswa satu kelas berapa jumlahnya, ada 30, jadi semua perlakuan kita sama. Pelajaran sih sama, tapi nanti dalam siswa menyimak pelajaran yang kita itu kan beda-beda. Jadi berpusat pada peserta didik dan personality. Jadi dalam video disajikan begini ya, ada ibarat kita sebagai guru itu adalah sebagai petani, kita menanam padi, menanam jagung, menanam kedelai dan sebagainya. Tentu perlakuan kita juga beda-beda. Jadi kalau padi harus banyak dapat air, kalau kedelai tidak terlalu banyak air, gitu ya. Karena lebih berorientasi pada bagaimana karakteristik siswa itu, sebab siswa itu tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain karena kemampuan itu beda. Sudah itu cita-cita mereka sudah beda juga. Sudah itu ada yang senang di bidang renang, ada yang senang atletik, ada bidang atau senang dengan elektronik. Tentu kalau yang senang dengan elektronik kita berikan pembelajaran renang, tentu mereka akan tidak sebagus yang memang mereka senang di renang, demikian. Nah itu nanti kita akan bisa lihat videonya. Teknik pembelajaran. Jadi kita tidak, kalau yang dulu tatap muka ada manual, sekarang difasilitasi teknologi, tentu karena memang situasinya pandemi. Di samping meskipun tidak masa pandemi, mudah-mudahan nanti untuk ke depan ini pembelajaran bisa kita lakukan secara tatap muka. Meskipun tatap muka itu pun tatap muka terbatas. Di samping tatap muka terbatas juga, karena kita sudah di masa pandemi ini sudah kita banyak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, tentu kita tidak akan begitu pembelajaran tatap muka kita akan menghilangkan teknologi itu, tidak. Tapi tetap teknologi itu akan bisa dipergunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Dikendalikan pemerintah, kalau yang sekarang yang relevan dengan industri. Kalau dulu kan memang kurikulum kita, kalau sekarang ini kurikulum kita makanya perlu penjelasan. Kurikulum dari pemerintah itu sudah diberikan, itu kurikulum standar. Kalau di SMKPK itu kan ada CP-CP, itu CP-CP-nya CP-CP standar. Kalau sekarang di kurikulum 13 ada KIKD itu standar. Ya, standar. Nanti kalau dikembangkan, sekarang kalau dikembangkan itu kan sesuai dengan kebutuhan industri, hasil penyelarasan yang relevan dengan industri makanya. Berikutnya kalau dari perangkat administrasi yang ada, Bapak Ibu, misalnya kalau dulu kita sudah perangkat administrasinya kan sudah harus pasti demikian ya. Kalau sekarang bebas untuk berinovasi. Dalam artian begini, poin-poin mana yang harus ada, silakan itu dibuat. Sudah itu nanti untuk inovasinya, misalnya di dalam teknik pembelajaran, itu kan ada inovasinya. Sudah itu nanti Bapak Ibu tidak hanya belajar di dalam kelas, mengajak siswa misalnya belajar di luar kelas. Apakah nanti belajar di mana tempat industri, atau ada, kalau di saya lihat di Pajak saya itu banyak hotel, atau ada beberapa industri yang memang nanti bisa sebagai tempat belajar. Mungkin kalau di sekolah, karena kita menggunakan kelas untuk SD, ruangannya tidak begitu besar, mungkin kita bisa belajar di tempat lain. Kita sekali ya, kan setiap hari ya. Jadi sesekali kita mengajar anak kita keluar untuk belajar, sehingga ada suasana baru. Sudah itu dengan suasana baru dan jelas nanti motivasinya juga lebih meningkat. Itu inovasi juga. Kalau sekarang kita masih menggunakan alat peraga yang ada di sekolah, ini yang lebih efektif itu kan alat peraga yang sudah berbasis teknologi. Selanjutnya, ekosistem pendidikan itu dikendalikan oleh pemerintah.
Nah, itu yang sekarang adalah otonomi dan partisipasi pemangku kepentingan. Itulah industri salah satunya. Jadi pemangku kepentingan itu banyak, ada komite, ada yayasan, sudah itu ada pemerintah setempat, ya banyak. Jadi semua kita akomodir demikian ya. Selanjutnya tentang kalau kita berbicara tentang visi misi sekolah, tentu acuan kita salah satunya adalah visi misi dari negara kita, presiden, dan juga itu akan dituangkan di dalam visi misi dari Kemendikbud ya, tentang mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu visinya dari Kemendikbud. Nah, tentu nanti kalau kita merancang visi misi di sekolah, kita salah satu acuan itu adalah dari visi Kemendikbud. Tentu juga kita akan mengadopsi dari visinya pemerintah Provinsi Bali dan juga sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah, terkait dengan Merdeka Belajar, tadi sudah saya sampaikan, itu ada namanya Merdeka. Tentu kita akan tidak dibelenggu oleh terlalu banyak aturan. Aturan perlu, tetapi tidak terlalu banyak yang sifatnya mengekang siswa, begitu, sehingga mereka punya mengeksplor kemampuannya ya. Karena kalau menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat keadaan dan kodrat zaman. Kodrat keadaan itu ada dua, kodrat alam dan zaman. Tergantung alamnya, situasinya, dan tergantung perkembangan zaman. Kalau sekarang itu kalau kita pada saat kita, kalau saya sendiri pada saat jadi sekolah dengan anak-anak sekarang di sekolah juga jauh beda. Dan demikian. Jadi ada asas trikon, ada kontinuitas, ada konvergensi, dan asas konsentris. Ya, itu tadi kita akan nanti lihat videonya ya, akan lanjutkan tentang. Jadi kalau Bapak Ibu yang karena ini SMK Sari belum masuk SMK PK, ini tentang profil pelajar Pancasila, ada P3 istilahnya. Ya, nih ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti akhlak mulia itu akan dijabarkan lagi. Ada sikap kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, ada mandiri. Nah, ada inilah profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dalam benak Bapak Ibu yang disampaikan Bapak itu nanti akan seperti apa, di mana nanti dilaksanakan. Biasanya nanti ini akan ada di pembelajaran. Ya, pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan project based learning atau kita berbasis proyek atau berbasis problem. Di project kira-kira apa? Kalau menggunakan diskusi, yang mana yang masuk? Kalau diskusi misalnya kebinekaan global masuk, jadi tidak membeda-bedakan agama, suku dan sebagainya. Setelah itu ada sikap gotong royong juga masuk, dan kali kita mengerjakan bersama-sama. Setelah itu kita mengerjakan aplikasi, kita buat PowerPoint-nya kayak kreatif namanya gitu ya. Ya, sebelum melaksanakan presentasi kita berdoa, inilah punya beriman begitu ya. Bahwa ya itu nanti masing-masing dia akan menyampaikan gagasannya sendiri-sendiri, mandiri punya, ya masing-masing punya gagasan.
untuk membahas satu topik permasalahan. Itu sebenarnya nanti arahnya Bapak Ibu. Nah ini rinciannya Bapak Ibu ya, elemen-elemen kunci dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu barangkali sudah masih ingat di dalam benak Bapak Ibu dulu pada saat sekolah tentang apa itu ya, kalau pelajaran PPKN itu ada 36 butir Pancasila ya Bapak Ibu ya. Jadi Pancasilanya itu ada 5, jadi ada 36 butir Pancasila itu, jadi per sila itu dijabarkan lagi. Sila pertama ada berapa butir, sila kedua ada berapa butir, sila ketiga ada berapa butir. Kalau butir ini terkait dengan sila gitu pertanyaannya kan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di elemen profil pelajar Pancasila juga ada elemen-elemennya. Ya. Elemennya Bapak Ibu ya. Jadi kalau beriman, bertakwa, berdoa dewasa dan berakhlak mulia kan gitu. Kalau kita lihat di profil pelajar Pancasila yang pertama, berakhlak mulia. Nah, berhalak itu yang bagaimana? Berhalak itu beragama, jadi mengenal sifat-sifat Tuhan sebagainya. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk sembahyang, datang dari rumah atau sebelum belajar maupun setelah pembelajaran dilakukan sembahyang atau berdoa. Itu juga salah satunya akhlak beragama. Allah pribadi menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting. Jadi penampilan ya, tapi kita kalau sudah anak-anak sudah dewasa dia pasti sudah bisa merawat dirinya. Tapi perlu juga kita berikan penegasan-penegasan tentang itu. Akhlak kepada manusia mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Ini akhlak kepada alam, menyadari pentingnya merawat lingkungan. Akhlak bernegara, memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Jadi inilah yang perlu ditanamkan kepada siswa. Jadi tentang berakhlak itu yang tidak hanya pada Tuhan, tapi kepada orang lain, kepada alam dan juga kepada negara. Jadi sikap tingkah laku itu perlu dijaga. Kita masih ingat ya, soft skill itu ya, kalau di budaya kerja itu ada soft skill. Jadi tenaga kerja yang punya soft skillnya bagus itu kemungkinan diterima di dunia kerja itu sampai 85%. Jadi 15, kalau yang 15% itu keterampilan. Kalau dia akhlaknya tidak bagus, itu juga mereka tidak akan bisa betah kerja atau diterima bekerja. Yang terpenting adalah nanti yang lebih banyak bisa menentukan orang itu berhasil atau tidaknya orang itu adalah di soft skill-nya. Bagaimana mereka bisa beradaptasi, ya. Rajin beribadah, sudah itu pribadinya, ya, sopan santun, ya. Jadi kalau dengan guru atau teman lainnya mereka bisa bersikap yang baik, itu juga sangat menentukan tentang keberhasilan seseorang. Kebinekaan itu juga elemen kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini kebinekaan ini tentu hubungannya dengan kalau kita di masyarakat kan terdiri dari banyak agama, banyak suku gitu ya. Bagaimana kita saling bisa menghargai, itu intinya. Gotong royong dan sebagainya saya kira sudah jelas. Mandiri udah ya, bernalar kritis,
Ini saya kira perlu ditanamkan pada anak-anak, dan juga pembelajaran mengarah ke bernalar kritis ini. Untuk bisa anak-anak bernalar kritis, model pembelajarannya perlu juga kita perbaiki. Ya. Artinya tadi sudah saya sampaikan, apakah itu berbasis proyek, apakah berbasis masalah, ya, inquiry, itu semua untuk mengaktifkan anak-anak itu biar berani ngomong, berani bertanya, ya, bisa memberikan menyelesaikan masalah, ya, masalah dalam hal, jadi guru itu memberikan problemnya seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya, ditinjau dari beberapa sudut pandang, misalnya dari segi hukumnya, dari segi sosial masyarakat dan sebagainya, sehingga menggugah siswa itu untuk mencari tahu dari, gitu ya, apakah dari beberapa sumber mereka cari tahu. Demikian. Selanjutnya, untuk yang Merdeka Belajar ini, ya, jadi namanya Merdeka Belajar tentu tentang Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Bisa dilihat, bisa didengar ya? Iya, bisa. Maaf ya, gangguan kami sekali. Dengan Merdeka Belajar, jadi bagaimana siswa itu bisa tidak merasa tertekan, begitu ya. Artinya mereka bisa mengeksplor dirinya. Salah satunya adalah, kalau kita lihat di awal, kita pemerintah, ya, sudah menghapuskan ujian nasional. Nah, kenapa ujian nasional ini dihapus? Itu terkait dengan banyaknya keluhan dari siswa dan juga orang tua bahwa sebelum ujian nasional berduyun-duyun mereka harus mencari bimbel belajar, sudah itu pembelajaran tambahan, begini, yang membuat siswa itu menjadi stres, begini ya. Nah, oleh karena itu, jadi pemerintah kebijakannya adalah menghapus UN. Jadi sekarang tidak ada UN, jadi ujian sekolah saja. Oleh karena itu bisa anak-anak itu bisa belajarnya lebih merdeka lagi. Kita masih ingat ya, di SMA 1 Singaraja ada satu siswa dulu ya yang sudah mewakili sekolahnya untuk belajar di luar negeri, dan juga beberapa siswanya juga berprestasi mewakili Indonesia di luar negeri untuk lomba tertentu. Sana saya lihat dengar ada lomba fisika atau kimia, dia mereka dapat juara. Tahu-tahu setelah mereka lomba di luar negeri, pulang ke Indonesia, sudah itu lagi beberapa minggunya dia akan menghadapi ujian nasional dan mereka tidak lulus. Itu salah satu yang kita bisa lihat di sini. Mungkin di sekolah-sekolah lain banyak juga. Oleh karena itulah, maka ini menjadi kekhawatiran bersama orang tua, siswa juga, sehingga itu diakomodir oleh Kemdikbud. Akhirnya nanti keluarlah peraturan bahwa ujian nasional harus dihapus. Sudah itu ada RPP. RPP-nya ini mungkin dianggap guru itu terlalu sibuk dia mengerjakan RPP, sehingga waktu untuk mengajarnya berkurang, begitu ya, karena habis kegiatan untuk buat RPP. Nah, sekarang RPP-nya itu ada istilahnya, RPP-nya disederhanakan lagi, ada istilahnya SPP 1 lembar.
1 lembar. Tapi kita tidak melihat hanya 1 lembar saja lembarannya, tapi tulisannya gede-gede kan tidak 1 lembar gitu. Atau mungkin penjabaran materinya tidak maksimal juga tidak bisa 1 lembar. Mungkin dari materi dan sebagainya itu bisa dibuat linknya di sana kan bisa lebih pendek, tapi tidak harus 1 lembar juga ya. Makna 1 lembar itu adalah yang lebih sederhana dari materi RPP sebelumnya. Yaitu penerimaan siswa baru berbasis zonasi kita sudah dilaksanakan ya. Jadi sehingga sekolah-sekolah itu tidak, yang sekolah-sekolah favorit utamanya dengan berbagai metode dan cara yang mereka gunakan, itu namanya guru penggerak, itu juga ada seleksinya. Selanjutnya ada transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Ini yang dikeluarkan di episode ke-6 tanggal 3 November 2020. Itu kenapa ada pemerintah tidak di sini? Bapak Ibu, di sekolah kita di samping ada dari industri yang kita ajak kerjasama, juga ada dari perguruan tinggi. Ya, jadi perguruan tinggi kalau di SMK COE, SMK Pusat Keunggulan itu sudah dirancang demikian, tidak hanya menikahnya dengan industri, tapi mereka juga kerjasamanya dengan perguruan tinggi. Dalam hal apa, gitu ya? Dalam hal apa? Di sini ada dengan industrinya itu ada D2 fast track. Ya, D2 fast track artinya menerima anak-anak SMK itu di perguruan tinggi yang sudah link dengan SMK-nya, sehingga mereka tidak harus belajar sesuai dengan ketentuan yang misalnya kalau D2 harus 2 tahun, tidak. Mereka bisa kurang dari itu karena pembelajaran di SMK juga diperhitungkan. Bersama dengan perguruan tinggi, sekarang sudah semakin diperlebar lagi terkait dengan pendampingan oleh perguruan tinggi. Jadi sekolah-sekolah dalam pelaksanaan kegiatan itu didampingi oleh perguruan tinggi. Kemarin juga dalam hal sekolah PK maupun CO itu didampingi oleh perguruan tinggi juga. Jadi kalau daring juga di perguruan tinggi juga ada yang masuk. Cuma perguruan tinggi tidak semua. Perguruan tinggi vokasi biasanya. Nah, di episode ke-7 itu ada program sekolah penggerak. Kalau tadi guru penggerak, sekarang sekolahnya yang penggerak. Sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Yaitu program pemerintah ya terkait dengan sekolah penggerak ini. Jadi sekolah penggerak ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kita itu sangat lambat pendidikannya kalau kita bandingkan dengan negara tetangga maupun secara skop yang lebih luas. Dan bagaimana caranya keluar dari keterbelakangan itu? Salah satunya melalui beberapa program yang dirancang oleh pemerintah melalui program sekolah penggerak. Yang ke-8 itu Merdeka Belajar. Episode ke-8 ini terkait dengan SMK Pusat Keunggulan. Jadi kalau kita berbicara masalah SMK Pusat Keunggulan itu bukan berarti sekolahnya itu adalah unggul, belum. Ada sekolah yang memang sudah unggul, ada yang baru akan menapak menjadi sekolah unggul, ada yang memang baru memulai gitu ya. Itu ada beberapa karakteristik sekolah. Ya, kebetulan saja ada beberapa sekolah yang di Singaraja, di Buleleng ini ada sekitar 7 sekolah yang mendapatkan SMK Pusat Keunggulan. Itu kegiatannya dirancang untuk di proses pembelajaran itu hanya dapat 200 juta. Kalau kemarin di COE itu juga baru bisa untuk membeli peralatan, salah satunya
misalnya di program kalian apa boga misalnya perlu apa dia dapur atau mungkin alat itu dibantu, dan juga ininya bangunannya ada yang dapat 5 miliar, ada yang 2,5 miliar dan seterusnya, lumayan gitu kan. Dan tentu mereka sekolahnya harus memenuhi beberapa kriteria untuk mendapatkan itu. Ya, di antaranya adalah jumlah siswa. Nah, mereka belajar di tahap 10, episode 10, Bapak Ibu, di tanggal 22 April 2021, mereka belajar perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Itu terkait dengan mereka belajar dari. Nah, yang lebih banyak yang untuk di sekolah SMK ini terkait dengan di episode 10 tentang program penggerak. Ya. Inilah tadi sudah saya sampaikan tentang pendampingan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Sudah itu ada penguatan SDM. Saya tidak bahas semuanya. Jadi penguatan SDM itu terkait dengan kepala sekolah. Sudah itu pembimbingan oleh kepala sekolah dan implementasi teknologi. Nah, yang saya sampaikan ini di awal terkait dengan paradigma baru pembelajaran saat ini, terkait dengan pembelajaran yang mencantumkan tentang profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi ada program intrakurikuler dan ada program kokurikuler. Nah, kenapa kita belajar seperti ini? Seperti saya sampaikan tadi, yang mana nanti ini ada penyampaian apa hal-hal positif yang ada di SMKPK, di sekolah pusat keunggulan atau program-program pembelajaran yang ada di SMKPK, yang mana yang positif, yang mana kira-kira bisa diterapkan, silahkan gitu ya. Makanya saya sampaikan ini poin-poinnya sedikit, jadi kira-kira mana yang bisa diadopsi dalam pembelajaran. Ya, jadi bisa diadopsi, salah satunya mungkin ya pembelajaran yang modelnya menggunakan sinkronus dan asinkronus itu. Asinkronus itu yang mengerjakan tugas di rumah, sinkronus itu tatap mukanya, gitu ya. Bapak Ibu kalau berbicara tentang asinkronus, sinkronus itu kalau kita ada sekolah ada dulu SM yang sifatnya perguruan tinggi UT ya, universitas terbuka itu mereka sudah mapan sekali penerapan tentang sinkronus dan asinkronus itu sendiri, tatap muka dan non tatap muka. Jadi ada materi diberikan, yaitu pelajari, sudah itu dicari konsep-konsepnya seperti apa, pemahaman dipahami dengan baik, dan itu baru sinkronus sinkronus mereka hanya jawab saja dengan jawab. Oke. Jadi kalau sekarang kan kadang-kadang kita berikan materi, sudah itu kita jelaskan, baru ada penugasan, kan begitu. Nah, nanti sesuai dengan karakteristik sekolahnya juga, nanti kalau memang sekolahnya, memang siswanya sudah ya di dalam beberapa kelas itu kan ada ada siswa yang memang sudah bagus ya, artinya daya tangkapnya udah bagus, jadi kita bisa gunakan ini sinkronus ini. Artinya kita tidak memberikan materi dulu, ini materinya, ini cara mengerjakannya, baru mengerjakan. Sekarang dibalik, mengerjakan dulu. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit, nanti kan dia bisa menemukan sendiri sesuatu yang ilmu yang mereka dengan cara menemukan sendiri akan jauh lebih ingat, lebih lama diingat oleh
anak itu daripada mereka harus kita suapi. Oh, ini materinya bagaimana, ini cara mencari begitu. Itu kan lebih cepat lupa daripada mereka harus menemukan sendiri. Kalau mereka menemukan sendiri pasti akan lebih lama ingatnya. Itu mungkin salah satu tujuannya. Jangan berbasis data dan sebagainya. Nah, berikutnya tentang digitalisasi sekolah. Jadi sudah saya sampaikan di awal. Digitalisasi sekolah ini semua dokumen-dokumen itu berbasis data dan juga berbasis digital. Ya. Tidak ada istilah begitu dekat-dekat penilaian kinerja kepala sekolah baru semua mekebek, sibuk. Begitu penilaian akreditasi baru sibuk begitu. Artinya kita dari awal dokumen-dokumen itu kita siapkan dengan baik, kita simpan di tempat penyimpanan di online, apakah itu di Google Drive atau di apa namanya, ada yang baru tuh itu bisa menyimpan data yang banyak. Nanti tentang sarana dan prasarana dan sebagainya, ini administrasinya disimpan di sana. Jadi ada beberapa Bapak Ibu buat semacam aplikasi begitu ya. Jadi misalnya disimpan dengan folder-folder tertentu tentang sarana simpan, tentang kurikulum simpan, minimal itu 2 tahun ya, 2 tahun ajaran minimal itu, belum bisa lebih. Sudah itu di pendidikan, di keuangan, silakan disimpan, dia scan dulu baru disimpan. Ataukah gimana teknisnya, silakan, tergantung sekarang dokumennya kan demikian. Apakah nanti dokumen berupa foto, ada berupa video, ada berupa dokumen-dokumen lain. Demikian. Itu disimpan dengan baik sehingga nanti pada saatnya kita bisa mencari dokumen itu dengan cepat. Ya. Saya perlu dokumen tentang guru. Jadi tinggal cari tentang guru apa? Tentang guru, tentang prestasi guru, tentang guru yang guru siapa saja sudah pernah magang misalnya di industri, guru berapa guru yang guru yang kalau negeri kan yang pensiun begitu ya. Kalau swasta mungkin yang tentang guru itu yang tidak mungkin yang sudah yang tidak sanggup untuk mengajar lagi atau ke gimana ya, tentang data-data guru itu silakan. Nanti kan begini, nanti misalnya kalau ada di antara Bapak Ibu yang baru sebagai guru sudah itu mencari surat pengabdian berapa tahun mereka menjadi guru kan mudah didapatkan kalau kita dokumennya sudah ada. Itu salah satunya. Ini ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu guru berespon kebutuhan belajar siswa dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, kurikulum yang berkualitas, tugas yang respektful ya, asesmen formatif, ada lingkungan belajar yang nyaman. Nah di asesmen itu Bapak Ibu ya saya tekankan sedikit di asesmen itu ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, itu yang ada di pembelajaran SMKPK, namun silakan Bapak Ibu bisa adopsi itu untuk di asesmennya. Saya kira itu Bapak Ibu ya, tentang kesiapan minat bakat dan sebagainya itu sudah.
saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ada hal yang ingin disampaikan? Atau nanti saya selingi dengan video dulu ya Bapak Ibu. Jadi video ini akan nanti silakan disimak dengan baik. Nanti kalau saya tanyakan ada beberapa Bapak Ibu biar bisa menyampaikan demikian. Coba saya share, mudah-mudahan mau ya. Thank you, Nero. Hah? Ngomong video, Yani. Sudah bisa Bapak Ibu? Bisa belum muncul. Dengar Bapak Ibu? Belum ya? Videonya belum ditampilkan. Mungkin share screen-nya masih belum gini Pak, mengarah ke video. Berarti di share screen ya? Di share screen terus langsung ke video yang sudah di play Pak. Biasanya gini media playernya. Di video di mana ya Pak Dalbo, di mana nyarinya? Di share screen terus itu kan baru mengarah ke layar utama Pak. Coba di paling bawah nih ke di tab Pak, tab atau seluruh tab dipilih Pak. Di share screen terus tabnya. Share screen terus itu di stop dulu Pak, itu kan masih mengarah ke layar nih. Coba di tab terus dipilih video. Di tab. Iya, di tab. Lah itu, oh ini share video. Iya, dipilih videonya Pak. Ini kan udah share video ya. Di tab. Sebentar. Kalau di jendela muncul nggak Pak? Di Windows. Coba share screen-nya di jendela Pak atau Windows-nya.
Bapaknya sing bisa sih. Halo? Iya Pak, masih belum Pak. Belum saya. Tampilannya ke browser Pak. Udah. Udah. Udah apa Pak? Itu masih ke browser Pak. Masih browsernya yang kelihatan. Targetnya mungkin ke video Pak langsung. Coba ini pelan-pelan Pak. Tuh. Targetnya ke video. Oke, video. Ya, sudah. Ini yang guys. Ini. Ini yang guys, sudah Pak. Sudah ya? Iya. Oke. Suara videonya belum masuk Pak. Suaranya loh. Coba headsetnya dicopot dulu Pak. Yang kedua, alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada.
Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi. Nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu. Jadi itu sedikit video yang telah disampaikan tadi tentang Merdeka Belajar. Itu terkait dengan orientasi kita kepada anak didik. Jadi bagaimana pembelajaran itu agar bisa efektif ya, diberikan kepada siswa. Ini istilahnya harus bisa menghamba kepada anak. Menghamba kepada anak artinya pembelajaran itu orientasi kita biar lebih banyak bisa memperhatikan anak didik kita. Jadi curahan hati kita kepada anak, keluhan-keluhan, sudah itu ada
misalnya mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tentu mereka punya alasan tersendiri, mungkin problem-problem yang mereka hadapi. Terlebih saat sekarang ini pembelajaran di rumah tentu akan sangat beragam kendala yang dihadapi oleh siswa. Lain halnya kalau kita belajar di sekolah. Nah, tadi sudah disinggung juga Bapak Ibu tentang bagaimana melihat anak itu, ibarat kita dianggap sebagai seorang petani, ya. Jadi apakah anak itu misalnya anggap kita sebagai petani menanam jago, atau menanam kedelai atau menanam padi, itu tentu tekniknya akan berbeda-beda. Cara pendekatannya juga beda-beda. Ya. Nah, itu sedikit ilustrasi berupa video maupun yang dapat saya sampaikan tadi tentang Merdeka Belajar. Saya akan lanjutkan lagi sedikit ya tentang kalau di sana di materi ada 8 plus I itu ya. 8 plus I. Ya, bisa disimak Bapak Ibu, bisa dilihat nih. Halo? Bapak Ibu? Ini bisa Pak. Bisa Pak. Iya bisa Pak. Ya, masih. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan ada link and match 8 plus I. Nah, ini yang di apa namanya? Di dalam penjaminan mutu ini juga Bapak Ibu, terutama tim yang masukkan di aplikasi penjaminan mutu, masukkan ini ya, link and match tentang 8 plus I ini ya. Nah, ini juga saya sudah tadi di awal sudah dapat saya singgung tentang integrasi pendidikan vokasi dan dunia kerja dilaksanakan melalui link and match. Ini ya, tidak hanya seremonial, MOU, tapi juga dengan Ini harus kita match di beberapa kegiatan di sekolah. Nah, ini karena gambar ini agak sulit dibaca ya, dan kita baca. Nanti saya jabarkan di sini. Kita sudah sebarkan di sini. Ini tentang yang 8 ya, indeks 1 8 plus I. Saya akan sampaikan yang 8 plus I ini. Nomor 1 adalah integrasi pendidikan vokasi dan dunia kerja melalui link and match. Itu ada 8. Yang pertama, kurikulum disusun bersama termasuk soft skill. Jadi Bapak Ibu, di samping penyelarasan kurikulum ada nanti ada soft skill. Sebenarnya kalau kita bicara soft skill itu ada banyak hal. Nanti itu terkait dengan budaya kerja. Ada kejujuran, ada etos kerja, begitu ya, ada kedisiplinan. Itu pembelajaran berbasis project real dari dunia kerja. Ya. Selama ini kan pembelajaran yang untuk lebih mengena itu kan terkait dengan di pembelajaran di produktif ya, di kejuruan itu lebih banyak memberikan proyek. Jadi proyeknya berupa apa? Jadi silakan disusun ya. Jadi kalau proyek itu, kalau kita sintaknya itu project plus learning itu kan yang pertama menentukan tema proyek, membuat apa.
bisa membuat bolu gitu misalnya. Dia tuh menetapkan konteks ajarnya, tekniknya seperti apa, merencanakan aktivitas kegiatannya, jadi siapa mengerjakan apa, bagaimana tekniknya, memproses aktivitas-aktivitas, siapa itu tadi yang saya katakan mengerjakan apa, nanti alurnya nanti akan outputnya itu seperti apa. Berikutnya akan menerapkan untuk menyelesaikan penyelesaian proyek. Jadi kalau sudah berupa kue, ada apakah hasilnya itu apakah pesanan ataukah mungkin mereka dibikin untuk keperluan sendiri, ya. Nanti pemasarannya bagaimana, itu semua dari hulu sampai hilir. Ya, ibarat orang di konglomerat itu, kalau namanya konglomerat itu kan konglomerat itu menguasai bisnis itu dari hulu sampai hilir. Ini juga kalau di proyek ini sama, dari merancang di awal sampai membuat bagaimana kemasannya, sudah itu bagaimana siapa yang dituju, ya, pangsa pasarnya siapa, begitu. Sampai ke sana arahnya. Jumlah dan peran guru, dosen, instruktur, dan ahli dalam dunia kerja, itu guru tamu itu diberikan waktu 50 jam per jam pelajaran per semester. Magang dan praktek kerja di industri minimal 1 semester. Ini banyak yang siswanya praktek itu hanya 3 bulan, ada seperti itu. Ini memang tergantung situasi dan kondisi sekolah juga. Kalau memang dirasa perlu, ya kalau 1 semester mereka menganggap tidak begitu perlu, ya bisa 3 bulan. Tapi yang idealnya begitu ya, saya sampaikan idealnya diharapkan pemerintah ya 1 semester itu magang di dunia industri. Sudah itu sertifikat kompetensinya LPP2, P3 itu untuk perusahaan dan asosiasi. Guru atau dosen, instruktur untuk update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja atau industri. Jadi saya sampaikan di awal ini bahwa untuk guru maupun ini dosen itu kan juga guru untuk di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi vokasi ya. Nah itu mereka harus magang juga sama seperti siswa. Hanya kalau gurunya magang tidak terlalu lama seperti siswa, dan juga Anda akan mendapatkan sertifikat. Dengan sertifikat itu mungkin nanti berapa tahun, 2 tahun gitu misalnya, mereka harus magang lagi. Karena dengan dalam jangka waktu sekian, dalam hitungan tahun dan dalam hitungan bulan aja sudah teknologi sudah lain lagi ya. Apalagi dalam hitungan tahun. Dalam sekian tahun mungkin dari segi teknologi ada beberapa yang memang beda di industri, nanti akan guru itu harus tahu gitu. Ya, sehingga guru jangan sampai ketinggalan teknologi. Kira-kira kalau Ibu kan ada selanjutnya riset terapan pendukung teaching factory dan teaching industri bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di industri dan masyarakat. Nah, tentu di industri kita ada beberapa industri yang diajak kerjasama oleh sekolah, dan di sana ada kegiatan-kegiatan, apakah itu kegiatan produksi atau mungkin kegiatan dalam hal pelayanan, jual jasa maupun barang ya. Itu nanti di sekolah kita juga dirancang. Tadi ada teaching factory, ada teaching industri dalam bentuk nanti ada UP juga, UP istilah UPJ, unit produksi dan jasa. Jadi ada bisa berupa produksi dan bisa berupa jasa. Komitmen dan serapan lulusan bukan mengharuskan, tapi komitmen. Nah ini artinya begini. Jadi dalam bentuk kerjasama kita dengan dunia industri, dalam penyelarasan kurikulum, dalam urusan pemagangan siswa, pemagangan guru, apakah dalam hal rekrutmen tenaga kerja dari lulusan SMK pada industri,
kita dalam kerjasama itu tidak ada istilahnya nanti setelah lulus sekolah murid-murid kita nanti harus diterima, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya tidak mengharuskan tapi komitmen. Ada komitmen dari industri untuk mereka menerima atau menyalurkan. Menerima dan menyalurkan beda ya. Menerima di tempat kerja mereka, menyalurkan artinya bisa mempekerjakan anak itu di tempat lain. Gitu. Karena kan industri dia punya asosiasi ini yang nanti kan lewat sosial media menyampaikan ada tenaga SMK sekian, siapa yang memerlukan, mungkin perusahaan A, perusahaan B dan seterusnya. Seperti itu dibentuk kerjasamanya. Selanjutnya itu adalah bantuan berupa beasiswa maupun ikatan dinas yang diberikan oleh dunia usaha dan industri. Nah, karena kita sudah link and match kepada industri, juga kita kerjasama yang kita lakukan kepada industri, apalagi industrinya sudah bonafide, sudah maju, tentu dari industri pasti dia akan menganggarkan sekian persen dari anggaran itu untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Itu juga menjadi acuan oleh pemerintah. Jadi anak-anak tidak mampu ini tidak hanya menjadi modalnya harus menjadi beban pemerintah untuk membantu, tapi kalau kita sudah kerjasama dengan industri tentu akan menyisihkan sekian persen dari pendapatannya untuk membantu anak-anak kita yang tidak mampu. Untuk apakah itu nanti akan diberikan beasiswa berupa melanjutkan studi, misalnya ke jenjang yang lebih tinggi dengan jurusan yang sama, ataukah mungkin melakukan magang di luar negeri misalnya, bisa saja itu. Ya, jadi itulah bentuk kerjasama itu, plus I-nya seperti itu. Dan, nah ini kan yang 8 plus I ini kan semua menjadi tagihan di aplikasi penjaminan mutu, termasuk sarananya tuh. Selanjutnya tadi disampaikan ada pembelajaran berbasis proyek dari dunia kerja. Itu kalau kita lihat sintaknya seperti ini ya. Jadi pembelajarannya ada konsep dasarnya seperti apa, ada mendefinisikan masalah apa sebenarnya yang akan dirancang, pembelajarannya seperti apa. Kalau bisa kita pembelajarannya mandiri, jadi masing-masing ada tugas individu ya untuk mengerjakannya. Sudah itu ada pertukaran pengetahuan, jadi masing-masing siswa itu mempunyai pemahaman yang berbeda. Jadi kita diskusikan di sana. Sudah itu ini akan menjadi penilaian dari hasil produk yang dihasilkan. Nah, kembali merancang dari konsep dasar. Jadi tentu di penilaian ini kita akan melihat siapa yang sudah tuntas maupun yang belum tuntas, kendalanya di mana. Nanti dari kendala-kendala itu tindak lanjutnya akan dilakukan untuk konsep dasar berikutnya. Kalau saya mengerjakan A gitu misalnya, membuat kue bulu, kendalanya 1, ini 2, ini 3, ini dan seterusnya kendalanya. Dari kendala-kendala itu nanti di sini dirancang kembali kendala-kendala yang ada. Setelah itu baru lagi muncul masalah dan seterusnya. Nah begitu. Nah, saya kira ini sudah penjelasannya. Ini tadi tentang penjelasan tadi pertukaran pengetahuan ini. Penilaian
Tentu di penilaian itu juga di kurikulum 13 kita masih memisahkan antara penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, nanti kalau di kurikulum operasional satuan pendidikan itu nilai itu sudah menjadi satu, merupakan perpaduan dari nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan sebenarnya. Namun di kurikulum ke-13 masih memisahkan itu. Saya kira cukup Bapak Ibu materi dari saya tentang di awal tentang tentang kurikulum, tentang hal-hal tentang yang ada di raport mutu, tentang Merdeka Belajar maupun 8+I. Tentu tidak banyak mendetail sekali yang saya sampaikan. Ini hanya boleh dikatakan ujung-ujungnya saja dulu ya. Nanti untuk lebih mendetail nanti Bapak Ibu nanti kita akan ke depannya kita akan mungkin kalau memang ada perubahan kurikulum tentu kita akan ada semacam diklat atau mungkin workshop ya terkait dengan kurikulum ini, sebab sekarang ini masih kita menggunakan kurikulum lama jadi tidak terlalu masalah. Namun demikian kita tentu tidak akan diam begitu saja, tapi kita akan belajar dari teman-teman yang sudah menerapkan kurikulum yang baru. Nanti tunggu saja tanggal mainnya, karena memang begini, kalau kurikulum operasional satuan pendidikan siapa saja yang boleh melakukan itu, siapa saja yang boleh melaksanakan adalah sekolah-sekolah yang menerima bantuan berupa atau yang ditunjuk sebagai sekolah PK, begitu. Yang lain tidak boleh, ya belum boleh ya. Nanti pada saatnya mungkin ini prediksi saya adalah karena kurikulum operasional satuan pendidikan yang diterapkan di SMK ini masih tahap uji coba sebenarnya. Nah, nanti akan dilihat hasilnya dalam 1 tahun ini, akan dievaluasi dalam sekian bulan, dievaluasi lagi terus begitu. Nanti kalau sudah maksimal, sudah kira-kira sudah bisa dilakukan atau bisa diterapkan oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta, baik itu sekolah PK maupun non PK, itu baru akan diseragamkan lagi oleh pemerintah dengan mencermati beberapa kelemahan-kelemahan yang ada selama ini begitu ya. Nanti ini masih uji coba sebenarnya. Kurikulum wakakurikulum maupun sekolah yang menerima SMK sebagai SMK PK ini masih belajar banyak sebenarnya ya. Dan karena di sana model belajar juga beda Bapak Ibu. Sebagai bayangan saja dulu, di sana ada sekolah itu atau masing-masing pelajar itu akan membuat proyek, ya akan membuat proyek. Jadi proyeknya berupa apa itu dirancang demikian rupa, ya nanti ada berupa hasil karya yang dihasilkan oleh siswa. Jadi masing-masing siswa itu akan membuat semacam karya-karya tertentu yang nanti bisa hasilnya itu bisa atau dijual ataukah bagaimana ya, itu karena sekarang ini masih tahap perancangan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya tentang materi tadi. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup kalau ada ya hal-hal yang ingin sampaikan silakan. Saya masih membuka, berhubung masih ada waktu juga sedikit ini. Ada Bapak Ibu? Halo? Ada yang tanyakan? Halo? Bisa diterima ya suara saya? Udah? Bisa? Bisa Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau karena ini
masih ada rangkaian hari raya ya. Sekarang penampakan pagar besi, besok sudah pagar besi. Sekarang pertama ibu-ibu ini masih sedang sibuk mempersiapkan upacaranya. Saya akan akhiri saja penyampaian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak Ibu yang merayakan Hari Raya Pagar Besi. Mudah-mudahan Tuhan selalu bersama kita, memberikan kesehatan dan keselamatan untuk melaksanakan kegiatan hari esok yang lebih baik lagi. Terima kasih. Itu yang sidap untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sama-sama. Ya, sama-sama. Pengawas manajerial profesional di Singaraja. Barangkali apa yang akan terjadi kita bermanfaat dari kantor pendidikan SMK. Pada umumnya SMK di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Beliau dan teman-teman dari jam 9 sampai diberi jam 12. Maka dari itu sekali lagi oleh sebelum kita jadi terkait dengan kurikulum negara, maka yang guna menjawabkan membantu teman-teman tolong ikuti sampai terakhir. Sekali lagi 3. Sudah ya? Ya, Ampun. terima kasih. Sekarang mungkin yang bisa lagi sekali Bapak dan Ibu untuk memperbanyak dokumentasi. Ada beberapa yang belum muncul. Dibuka videonya. Tunggu dulu yang ubah domain data letaknya. Yang hitung ya 1, 2, 3. Sudah ya? Masuk semua Bapak. Oke. Ya, dokumentasi. Ya. Ini Bapak Ibu, kita istirahat dulu bentar. Iya Pak, masuk semua. Oke Bapak dan Ibu, nanti kita lanjutkan lagi jam 1. Bapak dan Ibu boleh break, boleh meninggalkan dulu agar mungkin laptop atau HP-nya bisa lebih dingin. Nanti kita akan gunakan kembali. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu.
Kasih aku Pak Nyoman.